Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran PJJ atau jarak jauh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar meski di rumah. Selain itu juga, Ibu tetap ingatkan kepada kalian di masa pandemi ini harus tetap menjaga kesehatan dengan memakan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan juga istirahat yang cukup. Selain itu, kalian harus menjaga protokol kesehatan dengan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan kelima, membatasi mobilitas, yang kita kenal dengan istilah 5M. Namun sebelum kita memasuki ke materi, Ibu minta kalian untuk berdoa. Ya, berdoa mulai. Ya anak-anak, dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Coba perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian lihat? Ya, benar. Pintar anak-anak. Ada seorang anak laki-laki dengan seekor kelinci yang sedang meloncat atau melompat. Nah, berarti melompat itu mereka sedang melakukan apa tuh? Ya, perpindahan tempat ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, perpindahan itu merupakan pengertian dari apa? Oh iya, benar, pintar. Bergerak. Iya. Nah, bergerak itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Karena makhluk hidup itu dengan kemampuan bergerak membedakan dari benda mati. Ya. Nah, kita lihat di sini ada alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama, alat gerak aktif, dan kedua, alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Yang kedua, alat gerak pasif yaitu tulang. Disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Nah, jadi diingat-ingat ya anak ya. Alat gerak itu ada 2 macam. Yang pertama apa? Iya, alat gerak aktif. Yang kedua, alat gerak pasif. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain itu juga makhluk hidup bergerak dengan menggunakan kaki, sayap, sirip, atau perutnya. Sekarang Ibu akan jelaskan tentang ide pokok. Nah, ide pokok ini biasanya kita jumpai pada sebuah paragraf atau teks bacaan ya anak-anak ya. Ada yang tahu apa ide pokok? Ya, ide pokok adalah masalah utama yang akan dibahas dalam suatu paragraf atau gagasan yang akan menjadi pokok pengembangan dalam paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok, pikiran pokok, dan pikiran utama.
di mana ide pokok itu terdapat di dalam kalimat utama. Setiap satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Bisa letaknya di awal paragraf, di tengah, ataupun di akhir paragraf. Di mana kalau ide pokoknya di awal paragraf itu dinamakan deduktif. Sedangkan ide pokoknya berada di akhir paragraf namanya apa anak-anak? Iya, induktif. Jadi diingat-ingat ya, kalau D itu berarti di awal paragraf. Deduktif. Kalau di akhir itu induktif. In berarti di akhir. Ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Cara menentukan ide pokok itu diantaranya adalah yang pertama, bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Di sini ada salah satu contoh ya, Ibu berikan kepada kalian. Ada sebuah paragraf dengan judul gurita. Nah, di situ kalimat utamanya diletaknya di mana ya anak-anak? Ya, ada di awal paragraf ya anak-anak. Berarti termasuk ke dalam apa tuh paragraf apa? Ya, paragraf deduktif. Nah, sedangkan ide pokoknya berarti apa tuh? Ya, gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Ya, berarti di situ adalah inti dari sebuah paragraf yang mendasari cerita tersebut. Kemudian di sini ada paragraf berikutnya. Kalimat utamanya ada di mana ya anak-anak? Coba perhatikan paragraf yang ada pada layar. Ya, kalimat utamanya itu di akhir paragraf. Berarti termasuk ke dalam paragraf apa ya anak-anak? Iya, pintar. Paragraf induktif. In. Ya, berarti kalau in itu di akhir. Nah, kalimat utamanya berarti di sini pada kalimat Shinchan di mata para orang tua Indonesia adalah setan kecil penebar virus. Itu kalimat utamanya. Sedangkan ide pokoknya adalah ya sama ya. Shinchan di mata para orang tua Indonesia adalah setan kecil penebar virus. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, sebelum Ibu akhiri, kita ambil kesimpulan ya. Jadi, alat gerak itu ada dua macam. Yang pertama alat gerak aktif dan yang kedua alat gerak pasif. Yang termasuk ke dalam alat gerak aktif itu adalah otot karena dapat bergerak. Sedangkan alat gerak pasif itu adalah tulang. Ya. Dan yang kedua ide pokok itu sama seperti nama lainnya adalah gagasan pokok, pikiran utama.
Semoga kalian bisa memahaminya, dan Ibu akhiri dengan billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.